Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Miftahul Jadid. Nama saya Doratul Aini. Nama saya Yuni Diana. Berikut adalah pemaparan materi kami. Materi yang pertama yaitu anggaran harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan dari biaya-biaya yang dikorbankan sehubungan dengan proses produksi barang sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Adapun unsur-unsur harga pokok produksi yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku seperti kain untuk membuat baju. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja utama. Yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dalam penyusunan anggaran harga pokok produksi, hal-hal yang dapat dilakukan yang pertama, menyusun anggaran penjualan. Menyusun anggaran penjualan dapat dilakukan dengan rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis barang dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Semakin banyak jumlah yang akan dijual, akan mendorong semakin banyak pula yang akan memproduksi. Yang kedua, dapat dilakukan penyusunan anggaran produksi dengan merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan. Hal-hal yang dapat direncanakan meliputi tentang jenis atau kualitas barang yang akan diproduksi, jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksi, serta waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan. Yang ketiga adalah anggaran bahan baku. Budget unit kebutuhan bahan mentah karena jumlah satuan unit bahan mentah yang dibutuhkan ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang akan bersangkutan akan memproduksi barang-barang. Yang keempat adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Besarnya upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung ditentukan oleh berapa banyak perusahaan yang bersangkutan akan memproduksi barang-barang. Yang kelima adalah anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik atau BOP adalah salah satu perencanaan terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Perencanaan ini meliputi jenis biaya, waktu, dan tempat departemen di mana biaya itu terjadi. Baik, yang selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan adalah anggaran yang akan kita buat setelah kita menyelesaikan anggaran persediaan akhir. Anggaran harga pokok penjualan adalah anggaran yang bertujuan untuk mengetahui biaya produksi dari seluruh produk yang akan kita jual pada tahun berjalan. Hal ini berguna untuk dasar penetapan harga penawaran di pasar maupun untuk bentuk penetapan pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Kemudian ada A. Perhitungan harga pokok penjualan. Ketetapan perhitungan harga pokok penjualan mempengaruhi keakuratan laba yang diraih perusahaan atau rugi yang ditanggung oleh perusahaan. Sebagai contoh perhitungannya ada di sebelah sini yang bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu B. Metode penetapan harga pokok produksi. Nah, metode ini memiliki dua jenis sistem. Yang pertama yaitu sistem perhitungan harga pokok penuh atau full costing. Dalam sistem ini, semua biaya produksi, baik biaya variabel maupun biaya tetap dialokasikan ke produk. Nah, biaya-biaya yang termaksud dalam perhitungan harga pokok meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mencerminkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang tertentu, termasuk biaya tetap yang dibutuhkan untuk menjaga kapasitas produk. Harga pokok penjualan yang dihitung dengan menambahkan margin ke harga pokok produksi. Margin ini biasanya mencakup laba dan biaya administratif serta penjualan. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem perhitungan harga pokok variabel atau variable costing.
Dalam sistem ini, hanya biaya-biaya produksi yang dapat dihubungkan langsung dengan produksi suatu barang atau jasa yang dialokasikan ke produk. Biaya-biaya yang termasuk dalam perhitungan harga pokok biasanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap dianggap sebagai biaya periode yang langsung diungkapkan dalam laporan laba rugi dan tidak dialokasikan ke produk. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memperhitungkan seberapa besar kontribusi margin produk terhadap biaya tetap perusahaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan mengenai volume produksi dan penentuan harga jual. Harga pokok penjualan dihitung hanya menambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel ke produk. Baik, materi selanjutnya yaitu C, sistem perhitungan harga pokok penjualan. Nah, sistem ini bisa didapatkan struktur dasar dalam harga pokok penjualan umum yang terdiri dari 3 elemen besar, yaitu yang pertama yaitu persediaan barang atau inventory. Persediaan barang atau inventory adalah persediaan barang dagang menunjukkan harga pokok barang dagang yang ada dalam persediaan dan bersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan biaya tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja utama. Yang ketiga, biaya overhead atau overhead cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sekian dari pemaparan kelompok kami, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.